saya ini kan kondisi yang sekarang nih ya, sedang mengikuti diklat ini, diklat pembekalan pengajar praktik, sekaligus juga sedang menempuh pendidikan magister gitu Pak ya. Nah, kemudian kami tanggal 25 itu nanti akan ujian semester gitu Pak. Permasalahannya kami diminta atau ada tugas gitu membuat artikel ilmiah yang harus diterbitkan di jurnal gitu Pak. Saya ini sulit sekali membagi waktu antara mau mengikuti pembekalan ini, kemudian belum lagi pekerjaan di sekolah juga gitu ya, sama mau membuat artikel tadi itu Pak. Iya, baik Ibu. Jadi harapan Ibu setelah coaching ini apa Bu? Harapannya ada solusi bagaimana cara saya menyelesaikan artikel itu Pak. Iya, iya. Bagaimana bagi waktu supaya artikelnya bisa selesai. Iya, betul ya Pak. Ya. Baik Ibu. Sekarang ini bagaimana perkembangan situasi artikelnya, tugas artikelnya? Kalau sekarang saya sudah menentukan mau diterbitkan di jurnal mana gitu Pak ya, sudah mencari jurnalnya, kemudian sudah mendownload template-nya juga, hanya memang belum dikerjakan gitu Pak. Apa yang membuat Ibu belum kerjakan? Ya karena itu tadi kesulitan dalam membagi waktunya Pak. Iya, iya. Karena sulit bagi waktu. Iya. Sebetulnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas artikel ini, Bu? Saya juga nggak tahu karena kan terus terang belum pernah saya membuat. Kalau artikel misalnya ke publikasi ilmiah seperti itu, iya diterbitkan di koran misalnya itu. Kalau idenya sudah datang sebenarnya sekali duduk aja selesai dikerjakan. Tapi kalau untuk yang artikel ilmiah yang dimuat di jurnal seperti itu saya belum pernah membuatnya Pak. Jadi saya juga nggak tahu nih butuh berapa lama untuk mengerjakannya seperti itu Pak. Jadi judulnya juga belum dapat ya Bu ya? Untuk judul dan ide sih ada Pak, sudah ada. Cuman tinggal menuangkan dan menuliskannya berdasarkan template itu loh Pak. Kalau misalnya semuanya lancar, menurut Ibu berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menulis itu? Maksudnya berapa halaman misalnya harus menulisnya? Sekitar 10 sampai 15 halaman. Maksimal sih 15 halaman itu paling udah banyak sih Pak. Mungkin kalau saya kerjakan 3 hari sih selesai sebenarnya. Kalau dikerjakan gitu Pak. 3 hari itu berarti per harinya berapa jam Bu? Paling tidak 2 sampai 3 jam lah Pak. Iya. 2 sampai 3 jam ya. Lalu dengan kan tadi karena agak kesulitannya sambil mengikuti diklat ya. Iya. Diklat ini ada nggak waktu luangnya Bu? Nah itu masalahnya Pak. Diklat ini kan full jadwalnya dari pagi sampai sore gitu ya. Terus malamnya juga kami juga harus mengerjakan misalnya kalau ada tugas seperti itu Pak. Terus kalau mau dikerjakan di luar jam itu, misalnya saya lembur sampai malam, nggak sanggup Pak, karena seharian kan sudah menghadapi laptop ini lelah lah, rasanya mata saya udah lelah gitu Pak. Okay. Mata lelah ya. Ibu ada cara supaya mata itu bisa lebih
segar atau cepat pulih gitu? Biasanya tidur, Pak. Iya. Iya. Selain tidur, apalagi ada nggak cara lain? Apa ya, kalau udah terlalu ini kan biasanya sakit di sini. Pakai kacamata yang fotokromik gitu, yang buat anti radiasi seperti itu, Pak. Tapi kalau sudah seharian full gitu tetap aja, Pak. Tetap sakit di sininya, harus tidur itu. Iya. Mungkin ada vitamin atau apa yang entah obat atau apa namanya ramuan tradisional yang bisa menguatkan, menyegarkan begitu, Bu? Nggak Dalam tahu, Pak. Belum belum nggak tahu, hmm, belum pernah sih. Kalau ya, minum obat belum pernah. ya, ya. Saya sih biasanya vitamin ya, kayak ya, Hemaviton gitu kan. Hmm. Ada nama Hemaviton Action atau obat tetes mata kadang-kadang memang perih, panas, saya teteskan. Tidur ya memang perlu juga kalau sudah capek ya kita tidur, tapi yang sebentar saja, nggak usah lama-lama. Kadang-kadang tidur kelamaan juga bukannya makin seger ya. Iya, betul, Pak. Memang Oh iya. biasanya kalau udah sangat lelah tidur paling 15 menit, 30 menit gitu udah bisa kembali lagi. Tapi Iya. kalau udah malam itu ya nggak, bukan cuma mata aja, Pak, badan juga kan lelah Betul. gitu ya. Kalau diklat kan setahu saya apa hari Sabtu sore dan hari Minggu kosong ya, Bu ya? Sabtu tetap ada, yang Hmm. kosong hari Minggu. Iya. Iya, iya. Yang Ibu butuh kan sekitar 3 hari, masing-masing 2 sampai 3 jam. Jadi kalau di apa sambung terus ini 3 kali 3 9 jam sebetulnya ya. Iya. Itu deadline-nya tanggal 25. Kalau misalnya dikerjakan pada hari Minggu, Bu, misalnya 3 kali hari Minggu, 3 jam, 3 jam, 3 jam, mungkin nggak? Oh, bisa sih, Pak. Tapi kan 25 2 minggu lagi. Paling rencana saya habis pelatihan ini kan tanggal 22 gitu ya. Ya. 22. Nah, mungkin 22 itu nggak full sampai sore kan. Jadi malamnya bisa ngerjain ya. Mungkin mengejar deadline itu, Pak. Sampai tanggal 25 selesai itu, Pak. Jadi setelah tanggal 22 itu ada 23, 24, 25 ya. Iya, betul. Mepet ya. Bisa nggak dicicil, Bu? Misalnya apa hari Minggu 3 jam gitu. Ini kemungkinan Ibu yang tahu kegiatannya. Iya, Sehingga betul. Iya, setelah tanggal 22 nggak terlalu berisiko tuh. Jadi betul, tinggal betul. gitu. Mm-mm. Kita ini kan, saya kepala sekolah nih, Pak, di satuan pendidikan itu kan. Selain pembekalan ini, kemudian memikirkan jurnal tadi, sekolah kita juga mau diakreditasi, tapi besok itu terakhir upload. Jadi lumayan membuat beban apa namanya beban pikiran gitu ya, dan beban pekerjaan juga, Pak. Mungkin setelah hari Sabtu kan udah upload akreditasinya tadi, jadi hari Minggunya bisa sih. Hari Hmm. Minggu kemudian dilanjutkan Rabu Kamis kayak Pak. Gitu, Jadi Pak. tanggal 19 itu hari Minggu, Iya, 20, 21, Rabu Kamis tanggal 22. Oh iya. 22, 23 ya. iya, Pak. Iya, itu udah tinggal. Oke, kelihatannya bisa nggak Bu, Ibu mulai tanggal 19 ini? Harus bisa, Pak. Harus bisa ya. Wah, itu Iya, saya suka tuh harus bisa karena yang menentukan sebetulnya kita sendiri ya Bu ya. iya. Hmm, ya, eh, ada apa lagi yang perlu diperhatikan supaya pekerjaan Ibu untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini bisa selesai, bisa mulai dicicil tanggal 19? Iya, jadi saya harus membaca kembali penelitian yang sudah saya buat di tahun sebelumnya ini.
Ya. Kemudian harus menyesuaikan dengan template yang jurnal yang saya pilih itu, Pak. Hmm. Iya. Berarti perlu tambahan waktu juga, Bu, untuk membaca ulang. Enggak, di bagian yang sudah saya bagi misalnya per hari 3 jam seperti itu, Pak. Sudah termasuk ya? Ya, sudah termasuk di sana. Oke. Sebenarnya kan tinggal memindahkan, Pak. Hanya saja untuk mengikuti template itu kan butuh seperti membuat abstrak lagi gitu ya. Kalau untuk artikel ilmiah kan dia agak sedikit berbeda mungkin kan dengan penelitian kita gitu, Pak. Baik. Hari Minggu Ibu mau mulai sekitar jam berapa, Ibu? Sore pukul 2 sepertinya baru bisa ya. Iya. Pukul 2 sampai jam berapa kira-kira? Sampai pukul 5, Pak. Iya, ya. Kalau sesudah pukul 5 ada acara? Iya, Pak. Kalau hari Minggu itu anak-anak pasti iya menuntut haknya gitu, Pak. Baik-baik. Itu pun dari pagi pasti sama anak-anak gitu, Pak. Kalau pukul 2 kan mereka bisa tidur, saya bisa kerjain itu. Anaknya umur berapa, Bu? Satu umur 8 tahun, yang satunya umur 3 tahun. Iya, 8 dan 3 tahun. Mungkin nggak hari Minggu ini anak-anak diberi pengertian atau ditemani sama yang lain sehingga Ibu lebih tenang mengerjakan tugas ini? Sulit, Pak, karena kan dari hari Senin sampai Sabtu saya full di kegiatan ini seperti itu kan. Ya, ya. Jadi hari Minggu mereka mau ya sama saya gitu, Pak. Maunya saya libur sebenarnya. Baik, baik. Gitu. Iya. Oh, tanggal ini kan program ini sudah selesai tanggal 21 ya, Bu ya? 22 kalau di jadwal kami, Pak. 22 berarti 22 Iya, sore. iya, Dan 23-nya sudah selesai ya, kosong. iya, udah. Berarti tanggal 23-nya masih cukup luas juga Iya, luang waktu. betul. Oke, jadi kalau mulai hari Minggu, lalu Rabu, Kamis, Ibu cukup yakin selesai artikel itu? Harus yakin dan harus selesai, Pak. Harus yakin dan harus selesai. Ya, saya juga lihat karena artikel ilmiah ini penting dan menarik ya, Ya, betul. buat kasih Ibu saat ini juga untuk masa depan. Saya setuju dengan yakin dan harus begitu. Baik, ada lagi yang rasanya Ibu perlu perhatikan, mungkin ada yang bisa mendukung, membantu Ibu dalam rangka menulis artikel ini yang perlu dihubungi atau ditanyakan? Mungkin mencari ini, Pak, apa sumber lain, teman yang sudah pernah gitu ya membuat artikel itu, menanyakan pada mereka misalnya apa kesulitan pada saat menulis artikel itu, hambatannya apa, seperti itu, Pak ya. Siapa, Bu, teman yang bisa Ibu tanya? Ada sih teman sama-sama kepala sekolah juga, sama sering berbagi sharing dengan beliau ada. Baik. Ibu rasanya akan hubungi dia juga? Iya, betul. Kapan Ibu akan hubungi dia? Kapan, Pak ya? Mungkin setelah sesi coaching ini, Pak. Iya, iya. Iya. Bisa nanti malam atau besok ya. Iya, betul. Pada hari Minggu sudah dapat pegangan yang cukup mantap. Iya. Baik, Ibu, kelihatannya sudah ada rencananya. Oke, jadi apa yang Ibu akan lakukan nih dalam rangka menyelesaikan artikel ilmiah ini? Kalau bisa disimpulkan. Ya, mungkin pertama menghubungi teman tadi kan menanyakan apa misalnya kendala, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk membuat artikel itu. Terus kemudian di hari Minggu saya akan memulai membuatnya gitu, Pak. Iya. Hari Minggu, Rabu, dan Kamis. Ya. Ya. Baik, Ibu. Kelihatannya Ibu sudah yakin, saya juga yakin, Bu, dengan
mendengar nada suara Ibu, semangat Ibu ya, senyumannya juga. Ya, Oke. Pak. Bagaimana Ibu, apa manfaat yang didapat dari pertemuan coaching ini? Ya, jadi saya punya rencana ke depannya kapan terjadwal seperti itu, Pak. Karena sebelum sesi coaching tadi saya ya rencananya mengejar deadline sebenarnya, Pak. Kalau udah selesai kegiatan ini baru. Tapi seperti yang Bapak sarankan kan sebaiknya gitu ya diatur jadwalnya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Pak. Baik, ya. Ibu merasa bagaimana perasaan Ibu dengan sesi coaching ini? Ya, saya terbantu, Pak. Merasa terbantu, jadi punya solusi dan bayangan ke depan mau ngapain gitu, Pak. Iya. Baik. Oh iya, saya lihat ini hari Minggu kan jam 14 sampai 17. Hari Ya. Rabu jam berapa rencananya, Bu? Kalau Rabu sama Kamis itu malam rencananya saya ngerjainnya, Pak. Sekitar jam berapa, Bu? Setelah Isya 7:30. Ya, 19.30 sampai 9:30. 21.30 ya. Ya. Baik. Nah, ini jadwalnya nanti dimasukkan dalam agenda supaya jangan tabrakan sama yang lain, Bu. Kalau ada teman yang ajak makan atau anak bisa dinegosiasi sesudah tanggal 23 ya, gitu. Oke, baik Pak ya. Baik, Ibu Hastri, terima kasih untuk waktunya dan saya harapkan Ibu lancar ya dalam tugas-tugasnya ini. Iya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih Pak sudah diberikan solusi dan dibimbing seperti itu Pak. Baik, terima kasih sama-sama Ibu Hastri. Iya. Iya, demikian Bapak-bapak, teman ibu-ibu semuanya. Ada komentar?